Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Clarissa doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, Clarissa doakan mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Oke? Di video kali ini, Clarissa seperti biasanya akan ajak kalian buat general reading lagi ya. Dan dimana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau terbalik-balik, bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari Clarissa, lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Wah. Oke, di malam yang berbahagia kali ini ya, temanya adalah yang pada akhirnya akan terikat kuat denganmu dan akan susah melepasmu sampai kapanpun. Nah, jadi siapakah yang akhirnya ya akan terikat kuat dengan kamu dan akan susah melepasmu sampai kapanpun? Wah, kira-kira siapakah orangnya? Oke, langsung saja kita akan lihat terlebih dahulu. Bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading atau mau coaching, teman-teman bisa silahkan chat kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, izinkan Clarissa berdoa terlebih dahulu menarik energi teman-teman yang menonton readingan malam ini. Oke? Yes. Kita akan shuffle kartunya dan kita akan tebarkan kartunya ya. Siapakah yang pada akhirnya akan terikat kuat dengan kamu dan akan susah melepasmu sampai kapanpun? Siapakah dia yang pada akhirnya akan terikat kuat dengan kamu dan akan susah lepasin kamu sampai kapanpun? Wow. Oke, kita akan tebarkan 10 kartu ya. Dimulai dari kartu yang pertama terlebih dahulu. Kartu yang kedua, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, kartu yang kelima, kartu yang keenam, kartu yang ketujuh, kartu yang kedelapan, kartu yang kesembilan, dan kartu yang ke-10. Oke. Kita akan mulai bacakan starting ya dari kartu yang pertama terlebih dahulu. Kita akan lihat siapakah yang pada akhirnya akan terikat kuat dengan kamu dan akan susah melepasmu sampai kapanpun. Kita lihat dulu. Tara. Aku merasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Atau bisa juga dia adalah seseorang yang baru saja masuk atau hadir di dalam kehidupan cinta kamu. Aku merasa kamu dan dia di sini memang ada sekali perbedaan ya, terutama perbedaan karakter sifat yang begitu mencolok. Di mana aku melihat orang ini sepertinya ya, dia ini lebih suka kalau kamu memperhatikan dia daripada dia memperhatikan kamu. Bahkan terkadang kamu sebagai pasangan tuh suka banget ngerasa sepi karena orang ini terlalu berdealing ya, terlalu asik dengan dunia dia sendiri daripada mementingkan perasaan pasangannya. Di sini juga terlihat ya, terkadang orang ini dia ada sifat manjanya ya. Pengennya selalu saat kamu memperhatikan dia gitu ya. Memang dari segi usia sih seharusnya dia sudah cukup dewasa ya. Tetapi entah kenapa orang ini sepertinya kurang bisa dewasa dan bijak dalam menyikapi sebuah hubungan. Masih cenderung suka main-main, masih cenderung suka ghosting, suka hilang, masih cenderung memikirkan ego dan diri dia sendiri. Sampai-sampai ya seolah-olah kamu merasa ya bahwa kamu adalah seseorang yang selalu ngertiin dia, selalu ngomong dia. Padahal kebalik, seharusnya kamu yang merasa diemong sama dia ya. Tapi ini kebalik energinya ya. Di sini juga kamu sepertinya sering sekali ya
merasa dikecewakan sama dia karena memang ada beberapa sifat yang sangat menonjol tadi gitu loh. Terlihat ya di sini seolah-olah hari-hari kamu dipenuhi dengan rasa kecemasan, kekhawatiran, rasa tekanan gitu ya. Takut apabila ya orang ini nggak sesuai sama apa yang kamu harapkan gitu loh. Karena memang ya kamu ngerasa di awal begitu menyenangkan, tapi begitu kamu melanjutkan hubungan ini rasanya jadi beda ya. Terutama ya mungkin karena dia nggak bisa dewasa sama kamu, atau mungkin ya karena dia terlalu mementingkan rasa egoisnya dia gitu ya terhadap dunia dia sendiri gitu. Karena kalau orang ini sudah berdealing dengan pekerjaan ataupun dengan sohib-sohibnya dia, aku ngerasa kamu bisa jadi prioritas nomor 2 loh. Dan menurut aku tuh ini sesuatu hal yang sangat nyebelin banget. Karena memang kamu orangnya nggak bisa didiemin, kamu orangnya nggak bisa dicuekin ya. Makin dicuekin makin baper kamu sama dia, makin kepikiran yang enggak-enggak gitu loh ya. Di sini aku bisa merasakan ya kalau sebenarnya orang ini tuh pada akhirnya akan terikat kuat sama kamu. Akan ada momen-momen ke depannya yang membuat pada akhirnya orang ini tuh sadar bahwa dia butuh kamu, bahwa dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Hanya saja mungkin saat ini sebagian kecil ya di antara mereka yang sudah sadar pentingnya kamu di dalam hidupnya dia gitu ya. Dan mungkin saja sebagian di antara mereka saat ini masih belum menyadari, masih akan terjadi. Jadi tunggu saja, biarkan waktu bergulir ya. Akan ada fase terbalik ya, di mana dia nantinya yang bakal kejar-kejar kamu ya, di mana dia nantinya yang akan memohon-mohon agar ya kamu nggak kemana-mana, masih tetap keep on stay sama dia gitu. Ini orang juga menurut aku tuh sedikit membingungkan ya, karena tercium-cium aroma energi yang orangnya terkadang rada nggak jelas gitu loh. Kita sebagai pasangan tuh nggak tahu loh apa isi hatinya dia gitu loh. Terkadang gini salah gitu salah, jadinya serba salah. Terus juga orang ini tuh dia suka nggak percayaan sama kamu ya, heran. Jadi selalu ya dari rasa nggak percayaan dia ke kamu ini menjadi sebuah perdebatan gitu loh, yang semestinya itu ya nggak boleh terjadi gitu. Karena di sini tuh sering banget ya, misalkan kamu udah berusaha jujur tapi katanya banyak alasan, padahal dia sendiri yang mungkin terlalu banyak drama ya, terlalu banyak sandiwara-sandiwara yang dia lakukan gitu. Ini orang, aku merasa ya, dia ini sebenarnya punya mimpi yang besar sama kamu. Tapi yang menjadi penghalang ya, menurut aku orang ini tuh nantinya bakal sulit mewujudkan harapan besarnya dia bersama kamu kalau orang ini nggak berubah gitu loh. Karena memang aku merasa saat ini aja hubungan kamu dan dia cenderung jalan di tempat, nggak ada perubahan gitu ya. Punya mimpi yang besar tapi tidak diimbangi perubahan dari dia, sehingga apa yang terjadi seperti saat ini gitu ya, terlalu banyak omong ya, tapi tidak diimbangi dengan pergerakan, sehingga seperti jalan di tempat. Padahal di sini yang aku lihat tuh pada saat awal-awal kenal kamu sama dia ini pernah menjanjikan, aku pengen komitmen, setia, serius, sayang banget sama kamu, pengen menikah dengan kamu sampai kita punya anak gitu ya, punya omongan. Dan masih banyak lagi ya energi drama-drama yang pernah dia katakan ke kamu. Tapi kalau melihat fakta realita yang saat ini sedang terjadi secara nyata, rasanya beda banget gitu. Gimana mau mewujudkan, orang kamu masih childish, masih nggak bisa dewasa gitu ya. Gimana mau bahagia, orang kita masih sering cekcok, masih sering berantem gitu. Di sini tuh aku ngerasa ya, kamu sebenarnya sudah terlanjur berharap besar sama dia. Karena memang di awal tuh kamu tipikal seseorang yang bisa dibilang ketika sudah terikat oleh sebuah komitmen ya, apapun kekurangan dari pasangan kamu akan siap menerima apapun itu gitu ya. Termasuk
dengan konsekuensi yang saat ini sedang terjadi. Tapi dengan harapan ya dia kedepannya bisa berubah menjadi lebih baik. Cuman di sini menurut aku tuh semakin kamu memaafkan dia, semakin kamu memberikan keleluasaan buat dia, orang ini kayaknya semakin bertingkah. Ya, makin lama makin berulah, makin lama makin bertingkah ya, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Kayak gitu. Terus juga di sini tuh ya kamu nggak bisa berbuat apa-apa saat ini gitu loh. Karena kamu sadar gitu, kamu masih terlalu sayang sama dia gitu. Sedangkan di satu sisi kamu mempertahankan rasanya sakit gitu loh. Jadi kayak kamu saat ini dalam posisi yang nggak bisa bergerak kemana-mana gitu. Ini orang juga yang aku lihat tuh terkadang statement-statement dia ini kejam ya, tajam banget mulutnya ya. Ya sering sekali gitu loh, dari kata-katanya itu kayak menyinggung, menyudutkan diri kamu gitu loh. Memang aku melihat dan merasakan ya kalau kamu sempat ya pernah berada di posisi yang sebenarnya tuh ingin pergi dari dia gitu loh. Cuman kamu ini masih berpikir dua kali karena ketika kamu pergi orang ini tuh seolah-olah memohon-mohon sama kamu gitu ya, kalau aku ini masih sayang kamu, kalau aku masih butuh kamu gitu ya. Jadinya yang semula kamu mau pergi jadi nggak bisa pergi gitu loh. Karena apa? Ya kamu itu orangnya nggak tegaan gitu loh. Ketika dia merengek-rengek ya seperti itu, kamu langsung dibuat dulu lagi sama ini orang gitu loh. Dan ini sih menurut aku sih sering terjadi ya. Menurut aku tuh, aku melihat ya bahwa orang ini benar-benar banyak perubahan sebenarnya ya. Semakin lama semakin banyak berubah daripada pribadi yang awal kamu kenal gitu. Karena di awal tuh menurut aku ya dia begitu bisa dibanggakan, bisa diandalkan ya, sesuai banget sama apa yang kamu inginkan gitu ya. Intinya itu segala apapun yang ada di dalam diri dia itu masuk ya sama kriteria kamu. Tapi akhir-akhir ini menurut aku dia ini makin lama ya makin jauh dari kamu. Makin lama semakin banyak drama dan alasan, sandiwara yang dia buat gitu. Sehingga kayak terkadang tuh ketika kamu ingat ya memori-memori kamu yang dulu, kamu kangen ya sama masa-masa indah dulu kamu bersamanya gitu. Aku ngerasa ya kalau orang ini tidak segera berubah ya, kedepannya orang ini tuh bakal nyesel banget loh gitu loh. Karena aku melihat kamu ini karakternya seseorang tuh yang ya memang ya ketika kamu sudah merasa bucin sama seseorang ya kamu akan bucin banget. Tapi ketika kamu udah ngerasa dikecewakan, maka sebesar apapun ya maaf dia kepada kamu akan susah bisa menerima hadirnya dia kembali. Nah aku melihat ada hal yang mengindikasikan dia nanti kayak gitu kalau dia nggak segera berubah gitu ya. Karena memang ya bagaimanapun juga sesabar-sabarnya kamu, tentunya kamu juga punya ya yang namanya batas kesabaran gitu loh. Kalau semakin lama kamu diperlakukan gak adil, ya gak menutup kemungkinan kamu akan bisa berpindah ke lain hati gitu ya. Dan di sini aku melihat ya, memang di sini terlihat banget ya. Ini lebih ke arah energi kamu sebenarnya ya. Kamu memiliki rasa kecemasan ya, kecemasan yang begitu berlebihan. Hidup kamu jadi nggak tenang gitu ya. Kamu merasa bahwa menjalin hubungan tuh seharusnya kamu bisa berbahagia. Tapi beda banget sama apa yang kamu rasakan ya. Semakin kamu punya hubungan tuh semakin kacau pikiran kamu ya. Semakin kemana-mana. Kamu nggak bisa bekerja dengan tenang gitu karena dikit-dikit ya kepoin status terbaru dia, ngeliatin terakhir dia online-nya kapan, jam berapa, kenapa chat aku nggak dibales-bales ya, berharap chat kamu dibales tapi notif dari yang lain gitu ya. Di sini sih memang orang ini menurut aku ya
orang yang kurang bisa mengendalikan egonya dia. Dan orang ini orang yang menurut aku memiliki terlalu peduli, terlalu welcome terhadap circle pertemanannya dia gitu ya. Jadi kayak ketika ada teman-teman dia yang ngajak dia nongkrong nih gitu, nih orang nggak bisa nolak gitu ya. Dia lebih memprioritaskan teman-teman dia daripada kamu. Sedangkan kamu pun juga butuh yang namanya perhatian dari dia, kasih sayang dari dia. Tapi itu nggak pernah kamu dapatkan karena orang ini cenderung asik dengan kehidupan dia sendiri bersama pergaulannya teman-teman dia gitu. Jadi aku melihat ya, ini lebih ke arah energi posisi kamu ya. Posisi kamu saat ini benar-benar dalam situasi yang tertekan. Karena kamu nggak tahu tindakan apa lagi yang harus kamu lakukan ya demi membuat dia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Semakin kamu memaafkan dia, semakin membuat dia berulah. Jadi itu yang benar-benar bikin kamu rasa capek dan lelah gitu ya. Dan kamu saat ini tuh kayak bingung gitu ya. Sebenarnya aku lebih baik melepaskan atau bertahan gitu. Karena ya jika dipikir-pikir, mempertahankan rasanya sakit, melepaskan tapi sudah terlanjur banyak pengorbanan dan perjuangan yang sudah kamu lakukan di dalam hubungan ini gitu. Jadi kayak kamu nggak bisa kemana-mana nih saat ini gitu. Kita lihat lagi, yang pada akhirnya akan terikat kuat denganmu dan akan susah lepasin kamu. Kita lihat dulu ya. Kalau di sini aku merasa ya, orang ini orang yang sangat merasa bersyukur banget gitu, karena dia menganggap bahwa hadirnya kamu adalah dalam artian tuh hal yang bisa membuat dia merasa yakin bahwa cinta sejati itu masih ada. Dimana dia ini pernah merasakan ya trauma di masa lalu yang berkepanjangan sehingga membuat orang ini tuh jadi kurang bisa yakin dan percaya terhadap cinta gitu. Dia takut membuka hati bersama orang baru karena yang dia takutkan nanti ujung-ujungnya sama seperti masa lalunya dulu. Ya, tetapi setelah dia berkenalan dengan kamu, dia menganggap bahwa ada energi yang berbeda gitu. Karena kamu bisa menghadirkan ketulusan, ya, kamu bisa sayang sama dia gitu ya. Kamu bisa memberikan apa yang dia inginkan sehingga dia merasa yakin dan percaya bahwa kamu adalah seseorang yang memang diutus Tuhan gitu ya untuk menjalani kisah hidup bersama dia selamanya gitu. Saat ini aja walaupun ya sebagian di antara kamu masih belum ketemu sama dia, belum pernah ketemu nih, belum pernah tatap muka, just lewat telepon atau sosmed gitu ya, tapi dia udah merasa yakin, hati dia udah terikat kuat sama kamu. Dia gak akan bisa berpindah ke lain hati gitu ya, karena dia merasa bahwa kamu satu-satunya seseorang yang pernah dia kenal gitu ya, yang baik, yang tulus, setia dan sabar gitu. Jika dilihat dari energi kartunya, memang kendala terbesar dari hubungan yang kalian jalani saat ini tuh ya sebenarnya dari perbedaan jarak yang begitu jauh gitu. Kalaupun jarak kamu sama dia dekat, orang ini tuh sebenarnya pengen banget ya berbicara gitu ya, ngajakin kamu ngobrol ya untuk mengutarakan isi hati dia kepada kamu yang sebenarnya. Karena di sini yang aku lihat tuh banyak hal yang ingin dia sampaikan, dia ungkapkan kepada kamu, tetapi terbatas gitu karena dia nggak bisa ngomong kalau di telepon ya. Baru kalau sudah ketemu kamu secara langsung ya dia bisa berani gitu. Karena orang itu kayak lebih suka menatap pasangannya face to face secara langsung daripada yang by chat, by telepon. Itu nggak akan bisa membuat dia merasa lega gitu loh. Jadi sebenarnya keterbatasnya masalah itu. Kemudian juga di sini perbedaan waktu ya. Perbedaan waktu, mungkin saja kamu sama dia beda lokasi, beda negara gitu ya. Sehingga ya waktunya itu selalu berbenturan gitu. Ada juga yang memang karena aktivitas pekerjaan yang padat sehingga itu juga bisa menjadi penghalang dari kedekatan atau kelanjutan hubungan kalian ke depannya. Terus di sini tuh ya dia berharap bahwa kedepannya kamu bisa menjaga komitmen yang telah dia berikan kepada kamu
gitu. Karena kan dia sudah terlanjur sayang, dia sudah terlanjur bucin, ya, sudah terlanjur mencintai kamu sepenuh hatinya dia, gitu. Sudah terlanjur terikat kuat, dia nggak bisa meninggalkan kamu. Jadi kayak dia selalu berdoa dan berharap kepada kamu, ya kalau kamu di sana bisa menjaga hati, ya walaupun kita berbeda jarak, tetapi semesta sudah menyatukan perasaan kita, ya. Dan aku berharap bahwa kamu, ya, bisa menjaga hati kamu buat aku, gitu ya. Saat ini, ya, ada energi rindu, ada energi kangen, gitu. Jadi aku melihat, ya, kalau sebenarnya ada yang dia kangenin dari kamu, misalnya suara kamu, gitu ya, misalnya dengar bercandaan kamu, gitu, karena dia merasa akhir-akhir ini kamu kayaknya terlalu sibuk deh dengan pekerjaan kamu, gitu, sehingga aku ngerasa kangen banget sama waktu-waktu di saat ya kita teleponan, ya kita bercanda, gitu. Dan di sini tuh aku ngerasa ya, ada juga yang saat ini ya dia merasa cemas gitu ya, takut kalau ya ketika dia sudah terlanjur nyaman sayang sama kamu, tapi kamu nggak bisa menjaga perasaan kamu buat dia gitu loh. Karena jujur saja saat ini dia sudah terlanjur terikat kuat perasaannya ke kamu gitu. Jadi ya yang dia takutkan tuh ketika kamu ya nggak bisa menjaga hati di sana. Karena menurut aku ya dia ini kan punya rasa trauma yang besar. Jadi dia berharap bahwa kedepannya itu ya kamu bisa menjaga hati lah gitu ya, setidaknya buat aku gitu. Terus di sini aku juga melihat ya, dia menganggap bahwa pertemuan antara dia dan kamu atau kamu dan dia ini memang garis yang memang sudah diberikan semesta untuk kalian jalani berdua gitu. Jadi walaupun kamu dan dia ini ada perbedaan ya, tapi dia bisa mengimbangi perbedaan tersebut gitu ya. Dia merasa nyaman, dia merasa sayang, merasa bersyukur banget gitu ya. Dan dia gak mau menyia-nyiakan ikatan yang sudah terjadi antara dia dan kamu gitu. Terus di sini aku juga bisa melihat ya, di sini ada kartu The Magician ya. Ada juga yang saat ini sebenarnya sedang meratapi ya, meneteskan air mata karena dia terlalu kangen banget sama kamu ya. Tapi kalian berdua nggak bisa ketemu gitu karena terpisah oleh ruang jarak dan waktu yang begitu jauh gitu loh, sehingga membuat orang ini tuh kayak merasa sedih gitu ya. Seandainya aku dan kamu dekat gitu ya, satu kota dan nggak ada yang membatasi ruang gerak kita, ya aku pengen segera secepatnya untuk menemui kamu gitu, karena aku sudah nggak tahan lagi, ingin segera melihat seseorang yang aku sayangi. Jadi seperti itu. Terus di sini juga aku merasa ya, memang ada juga yang sebenarnya itu orang ini orang yang dia suka dengan kebebasan ya, tetapi kamu ini orangnya mungkin terlalu baperan ya, terlalu cemburuan gitu, sehingga kayak seolah membuat ruang gerak dia jadi terbatas gitu loh. Padahal dia di sana itu bisa menjaga hati, perasaan dia buat kamu gitu. Jadi kayak dia kedepannya itu berharap bahwa kamu jangan terlalu dalam arti itu jangan terlalu mengkhawatirkan tentang diriku gitu, karena walaupun jarak kita jauh tapi aku bisa kok menjaga kepercayaan yang sudah kamu berikan gitu ya. Jadi kamu jangan terlalu berpikir yang tidak-tidak terhadap diri aku gitu ya. Jangan takut kalau aku selingkuh, kalau aku mendua gitu, karena ya aku sudah sebutin itu sama kamu gitu.
Di sini memang aku merasa ya, kalau ada energi rumit ya, artinya tuh aku merasa kalau ada juga yang ikatannya antara dia dan kamu ini sebenarnya masih simpang siur, masih rumit gitu ya, masih belum jelas. Karena ya terkadang ada aja masalah yang membuat hubungan ini tuh jadi maju mundur ya. Yang semula sudah maju, sudah introspeksi diri, sudah saling memperbaiki kekurangan masing-masing, jadi mundur lagi. Maju mundur terus berputar seperti itu. Sedangkan kamu di sini berharap ya bahwa kedepannya itu akan ada ya sesuatu hal yang indah. Karena pada dasarnya ya dia nggak bisa lepas dari kamu gitu. Jadi dia berharap bahwa kedepannya tuh aku dan kamu bisa selalu berbahagia. Terus kayaknya juga ada yang lagi ngambek ya sama kamu, terbakar api cemburu, terbakar cemburu buta sama kamu, ya. Tapi ya dia nggak bisa mengungkapkan, ya, karena cemburunya orang ini tuh tidak bisa dia utarakan, ya, hanya bisa diam, ngambek, cuek, jutek, yang menggambarkan tentang ya kalau ada sesuatu hal yang membuat dia tuh merasa cemburu sama kamu gitu loh. Aku tuh nggak suka kalau kamu terlalu deket-deket sama si A, si B gitu ya. Walaupun aku tahu itu teman kamu, tapi aku ngerasa nggak nyaman aja gitu ya kalau ada yang mendekati kamu selain aku gitu. Jadi ada yang saat ini sedang ngambek ya, terbakar api cemburu gitu. Kita lihat lagi ya. Di sini ada juga yang pada akhirnya akan terikat kuat denganmu, ya, dan akan susah lepasin kamu. Dia sepertinya orang yang ya sudah lama cukup mencari kabar tentang diri kamu. Dia bisa saja seseorang yang hadir dari masa lalu kamu, ya, masa lalu nggak selalu mantan ya, bisa juga ya kalian dulu rekan kerja, teman sekolah, ya, partner kerja dulu gitu ya, atau mungkin bisa juga dia adalah mantan kamu yang memang masih ada rasa terhadap kamu gitu. Karena memang di sini yang aku lihat ya, perasaan dia ke kamu ini sepertinya masih cukup kuat ya. Setiap saat orang ini tuh kayak masih selalu memikirkan kamu. Bahkan ya dia sudah cukup lama ya cari-cari info tentang keberadaan kamu, tapi karena keterbatasan ya, jadi dia nggak bisa ketemu sama kamu sampai pada akhirnya ada sebuah momen di mana akhirnya kalian bisa nyambung lagi, bisa terkoneksi lagi, bisa cerita-cerita nostalgia gitu ya. Wow. Di sini memang aku merasa walaupun jarak ya sudah cukup lama memisahkan kalian, tapi orang ini sudah terlanjur terikat kuat ya sama kamu. Buktinya ya dia saat ini masih ingat kamu, masih ingat tentang kebaikan-kebaikan kamu, ya, kegilaan-kegilaan yang pernah kalian lakukan di masa lalu, ya, kegokilan-kegokilan yang pernah kalian perbuat ya di masa lalu. Dia masih ingat banget. Yang artinya apa? Ya, orang ini sudah terlanjur sayang sama kamu. Ya, sampai kapanpun dia nggak akan pernah bisa melepaskan ikatan yang terjadi, gitu ya. Memang di sini yang aku rasakan ya, selain kalian terpisah karena memang masalah mungkin sudah sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri gitu ya. Selain itu juga aku melihat ada juga yang memang terpisah karena ya sebagian di antara mereka sepertinya sudah berkeluarga ya, sudah punya pasangan. Tapi itu tidak mematahkan ya, tidak mematahkan keinginan dia untuk menaruh harapan atau menaruh hati dia kepada kamu. Karena jujur saja ya, semakin kamu aku lupakan, semakin dalam aku memikirkan kamu. Wah, susah juga ya. Terus di sini juga ini yang aku lihat, ada yang sedang menimbang-nimbang lagi nih ya.
ya menimbang-nimbang untuk balik lagi ke kamu gitu ya, menimbang-nimbang untuk menyatakan perasaan dia kembali ke kamu gitu ya, untuk menimbang-nimbang apakah kamu masih mau ya mengulangi sejarah cinta denganku. Wah, karena menurut aku dia masih baper sama kamu ya, dia masih caper, masih ingin ya ada kelanjutan cinta gitu denganmu gitu. Di sini tuh aku ngerasa ya dalam waktu dekat sepertinya akan ada pergerakan ya, dimana akan ada yang sepertinya mengungkapkan perasaan dia lagi ya kepada kamu, memberikan perasaannya, memberikan cintanya lagi kepada kamu gitu ya, menunjukkan bahwa dia masih sayang sama kamu gitu. Jadi akan ada yang melakukan hal senekat itu ke kamu dalam waktu dekat gitu ya. Karena di sini tuh ya bagaimanapun juga yang terjadi, aku merasa bahwa dia sudah terlanjur ya terikat kuat sama kamu ya, dan akan susah melepasin kamu apapun yang terjadi gitu. Di sini tuh aku juga melihat ya sepertinya ada pihak yang dia ini sudah terkoneksi sama kamu, tapi dia masih belum memiliki nyali atau keberanian untuk dia segera datang menemui kamu gitu, karena ya dia nggak percaya diri, takut apabila kamu sudah ada yang lain, takut kalau kamu saat ini sudah punya pasangan gitu. Padahal di sini yang aku rasakan ya dia penasaran banget loh ya, dia penasaran banget ingin segera datang menemui kamu gitu. Terus di sini tuh ya ada juga yang memang dia ini sepertinya sudah punya pasangan sah ya. Mungkin sebagian di antara kamu sudah ada yang tahu, tapi ada juga sebagian di antara kamu yang nggak tahu gitu loh. Dan dia nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri bahwa hati dia ini merasa tertantang ya untuk memiliki kamu lagi gitu loh. Jadi dia nggak peduli nih apapun resikonya gitu, karena aku sudah terlanjur cinta mati sama kamu gitu. Dan di sini aku merasakan ya bahwa ada energi yang mengatakan kalau sebenarnya orang ini tuh dia pernah terlibat dalam sebuah hal di mana orang ini tuh sebenarnya ingin ngelupain kamu, tapi dia nggak tahu cara melupakan kamu itu seperti apa gitu ya. Sehingga yang terjadi apa? Ya menurut aku tuh semakin dia melupakan kamu, semakin dia terikat kuat denganmu, semakin dalam juga nama kamu nggak bisa lepas di dalam batinnya dia gitu loh. Jadi kayak dia ini bingung, ini sebenarnya garis apa sih yang terjadi antara aku dan kamu? Apakah takdir? Ataukah mungkin kamu jodohku? Ataukah mungkin ya ini hanya pikiranku sesaat gitu ya. Tapi setelah dia timbang-timbang, ya nggak mungkin ya kalau sesaat gitu. Karena ini sering sekali terulang dan terjadi lagi. Nama kamu selalu ada di dalam pikiranku gitu ya. Di sini tuh ada juga yang nantinya secara tiba-tiba dan mengejutkan ya dia bakal menggoda kamu lagi. Menggoda untuk apa? Ya menggoda untuk mendapatkan hati kamu lagi gitu. Karena memang di sini yang aku rasakan dan aku lihat ya, dia ini datang masih membawa perasaan yang sama. Dan ini menjadi problem ya bagi kamu yang merasa saat ini sudah punya pasangan gitu loh. Jadi kayak kamu nantinya akan dihadapkan sama suatu kedilemaan gitu loh, antara kamu memilih dia atau memilih pasanganmu ya. Jadi bingung gitu loh. Karena di satu sisi ya banyak memori indah bersama dia, tapi di satu sisi kamu juga berat ya terhadap pasangan kamu yang sekarang gitu. Jadi kayak kamu nantinya itu dibikin bingung. Langkah apa yang baiknya aku ambil gitu. Di satu sisi aku masih sayang dia, di satu sisi aku juga ada pasanganku gitu.
Eh, dan di sini memang aku melihat ada energi yang menunjukkan ya, kalau orang ini tuh ada juga yang ingin sepertinya meluruskan masalah yang pernah terjadi sama kamu. Ya mungkin saja dia dulu sempat ya pada saat bersama kamu nggak jujur, ya mungkin saja dia dulunya pernah nggak setia sama kamu, nggak terbuka sama kamu gitu. Jadi kayak ingin dia ungkapkan, ingin dia utarakan gitu ya kepada kamu yang sebenarnya seperti apa. Dan yang jelas di sini ada energi King of One, ya King of One. Harapan terbesarnya dia sebenarnya cuma satu ya. Dia berharap kalau dia bisa menjadi pendamping kamu lagi gitu ya. Apapun yang terjadi, ya aku ini masih tetap gitu ya. Ingin aku dan kamu ini menjalani kisah sama seperti yang dulu gitu. Karena jujur saja, aku ini nggak bisa melupakan kamu gitu ya. Sebenarnya saat ini yang sedang dia alami ya, kondisi energi dia sekarang, ya dia rindu berat gitu. Karena memang kan kamu sama dia ini mengalami fase perpisahan dalam kurun waktu yang cukup lama gitu ya. Sudah terpisah ruang jarak dan waktu ya. Sudah dipisahkan dalam kurun waktu yang cukup lama. Sehingga membuat dia kangen, rindu sama kamu gitu. Apa yang membuat dia rindu? Menurut aku tuh ya di sini kesabaran kamu, kebaikan kamu ya, kebesaran hati kamu untuk menerima hadirnya dia gitu. Sehingga ya membuat dia seolah itu mengingat kamu terus, kepikiran kamu terus gitu. Apapun yang terjadi itu kayak seolah nama kamu gak bisa dia lupakan. Dia ingat tentang kebaikan-kebaikan yang pernah kamu berikan ke dia, ingat tentang perhatian-perhatian yang pernah kamu berikan ke dia dulu gitu. Di sini juga aku merasa ya, ada juga yang sebenarnya itu dia sedang mempertimbangkan gitu loh ya, untuk kayak seolah ini nggak boleh nih gitu ya, aku meneruskan hubungan ini. Karena bagaimanapun juga ada ya yang kamu ini sebenarnya sudah punya pasangan gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak merasa menyadari bahwa perasaan dia ini kayaknya nggak boleh diteruskan ya. Tapi semakin dia mencoba melupakan, maka semakin tersiksa pula batinnya, yang membuat kayak seolah itu ya dia kembali kepada kamu lagi gitu. Di sini memang aku juga melihat ya bahwa saat ini tuh ada yang merasa bahwa dia sedang menghadapi problem ya. Problem yang cukup besar, problem yang cukup kuat, terutama bagi salah satu di antara kalian ini yang sudah punya pasangan sah ya. Sedangkan dia ini masih mencintai kamu atau kamu masih mencintai dia. Jadi kayak seolah-olah kan ini bisa menjadi penghambat gitu ya. Karena bagaimanapun juga ya ini hubungan yang beresiko gitu loh. Tapi orang ini tuh kayak ya dia gak bisa bohong gitu ya. Dia merasa tergila-gila sama kamu. Dia merasa bahwa ya sekian lama aku dan kamu ini berpisah, tapi aku gak bisa gitu loh melepas bayang-bayang kamu dari pikiranku gitu. Semakin aku lepas, semakin aku keingat, semakin tidak aku pikirkan, aku semakin kepikiran kamu. Wah, bagaimana tuh ya rasanya? Terus di sini ada juga ya yang sebenarnya mereka masih sayang sama kamu, mereka masih cinta sama kamu, tapi mereka nggak punya nyali dan keberanian untuk dia datang ke dalam hidup kamu. Karena mungkin saja dia ini dulunya terlalu membanding-bandingkan antara diri kamu dengan yang lain, atau mungkin bisa saja orang ini terlalu nggak menghargai kamu ya, terlalu cenderung menyepelekan kamu. Jadi ya di saat dia kangen kamu, ingin masuk ya ke dalam relung hati kamu, dia nggak punya keberanian, takut kalau kamu ini masih kecewa, masih menyimpan rasa sakit hati gitu loh. Memang di sini tuh ada ya beberapa di antara kamu yang masih merasakan sakit ya, yang tidak bisa ditahan gitu. Karena
Ya mungkin dulunya kamu setia, tapi dia nggak setia. Dulunya kamu sudah berusaha jujur dan terbuka, tapi dia malah mengkhianatin kamu, jalan dengan orang lain atau orang yang kamu kenal gitu ya. Itu kan rasanya sakit banget. Jadi seolah itu ya masih belum bisa termaafkan gitu ya. Menurut kamu ini masih menjadi masalah besar gitu ya untuk menerima hadirnya dia gitu. Dan di sini aku ngerasa ya bahwa orang ini tuh kayak apapun yang terjadi ya, dia akan tetap bertahan dengan prinsip dia nggak akan bisa lupakan kamu gitu ya. Kemudian dia juga mencari cara ya, jadi kayak orang ini tuh punya rencana-rencana yang ingin dia lakukan ke kamu gitu ya. Rencana apa? Ya rencana buat mendapatkan atau menaklukkan kamu lagi ya. Mungkin ada dengan cara-cara yang nggak benar, atau mungkin dengan cara-cara yang kurang baik gitu ya. Bisa lewat doa atau bisa lewat orang pintar gitu ya, untuk meluluhkan hati kamu lagi. Karena memang ada juga di antara kamu saat ini tuh yang kayak kamu ini udah nggak terlalu berharap sama dia gitu ya. Tapi ketika orang ini menghubungi kamu lagi, sontak pikiran kamu ini kayak terlalu berat memikirkan dia gitu ya. Jadi kayak kamu ini bingung, ini sebenarnya aku ini diapakan sih gitu. Karena sebelumnya aku nggak pernah ngerasa kayak gini gitu ya. Ini tiba-tiba muncul begitu saja ya. Dan di sini juga aku merasa ya, ada juga yang menilai kamu saat ini kalau kamu ini jauh lebih baik gitu ya. Jauh lebih ada kelebihan daripada yang dulu gitu loh. Ya dulu kamu lebih sih, tapi saat ini tuh kayak jauh lebih baik ya. Aura kamu terlihat menonjol, aura kamu baik ya. Kamu semakin terlihat menyenangkan ya, kamu lebih terlihat positif daripada kamu yang dulu gitu. Itu yang membuat dia semakin bergairah dan semangat ingin kembali lagi sama kamu gitu. Terus di sini juga ada juga yang memang kayaknya itu ingin meluruskan masalah yang sempat pernah terjadi antara dia dan kamu. Jadi kayak ya aku tuh pengen lurusin gitu ya, karena kalau tidak segera diluruskan ini tuh bisa menjadi beban gitu loh di dalam hidupku. Jadi kayak aku ini masih sering kepikiran tentang kamu, kayak masih merasa dosa, masih merasa punya salah gitu kalau ini tidak segera diluruskan gitu loh. Karena bagaimanapun juga ya aku ini masih sayang sama kamu gitu ya. Kamu masih berarti di dalam hidupku. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak di sini buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan readingan Clarissa dari awal sampai akhir. Semoga readingan ini bisa membawa energi yang positif baik bagi diri kalian maupun kehidupan kalian ya. Dan aku berharap apapun yang menjadi kesulitan kalian semoga bisa segera terselesaikan ya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu untuk readingan selanjutnya dengan video-video terbaru dari aku. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Bye bye.